Hello guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel saya Dita Sastro. Baiklah, kali ini saya akan membahas tentang kelarutan. Apa sih kelarutan itu? Tapi sebelum itu saya mau memperkenalkan diri. Nama saya Dita Sastro dari Prodi S1 Farmasi semester 2 kelas A dengan NIM 19110044 Universitas Kadar Bangsa. Simak video ini sampai habis, jangan lupa untuk like and subscribe. Selamat menyaksikan. Kelarutan atau solubilitas adalah kemampuan suatu zat kimia tertentu, zat terlarut atau solut, untuk larut dalam suatu pelarut solvent. Kelarutan dinyatakan dalam jumlah maksimum zat terlarut, zat-zat terlarut yang larut dalam suatu pelarut dan kesetimbangan. Larutan hasil disebut larutan jenuh. Zat-zat terlarut dapat larut dengan perbandingan apapun terhadap suatu pelarut. Contohnya adalah etanol di dalam air. Sifat ini lebih dalam bahasa Inggris, lebih tepatnya disebut miscible. Pelarut pada umumnya merupakan suatu cairan yang dapat berupa zat murni ataupun campuran. Zat-zat terlarut dapat berupa gas, cairan lain, atau padat. Kelarutan bervariasi dari selalu larut seperti etanol dan air, sehingga sulit terlarut, seperti perak klorida dalam air. Istilah tak larut atau insoluble sering diterapkan pada senyawa yang sulit larut, walaupun sebenarnya hanya ada sangat sedikit kasus yang benar-benar tidak ada bahan yang terlarut. Dalam beberapa kondisi titik kesetimbangan kelarutan dapat dilampaui untuk menghasilkan suatu larutan yang disebut lewat jenuh, yang menstabil. Secara kuantitatif, kelarutan suatu zat dinyatakan sebagai suatu konsentrasi yang terlarut di dalam larutan jenuh pada suhu dan tekanan tertentu. Kelarutan dinyatakan dalam satuan mili atau ml. Pelarut yang dapat melarutkan suatu gram zat, misalnya 1 gram asam salisilat, akan dilarutkan dalam 550 mili air. Suatu kelarutan juga dapat dinyatakan dalam suatu molaritas dan persen. Pelepasan zat aktif dari suatu bentuk sediaannya sangat dipengaruhi oleh sifat-sifat kimia dan fisika zat tersebut serta formulasinya. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi suatu zat. Yang pertama pH, yang kedua temperatur, yang ketiga jenis pelarut, yang keempat bentuk dan ukuran partikel zat, yang kelima konstanta dielektrik pelarut, yang keenam adanya zat-zat lain misalnya surfaktan membentuk kompleks yang sejenis dan lain-lain. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kelarutan suatu zat. 1. pH, 2. temperatur, 3. pelarut, 4. bentuk dan ukuran partikel, 5. konstanta dielektrik pelarut, 6. adanya zat-zat lain misalnya surfaktan membentuk kompleks ion sejenis dan lain-lain. Yang pertama pH. Zat aktif yang sering digunakan di dalam dunia pengobatan umumnya adalah zat organik yang bersifat asam lemah, di mana kelarutan sangat dipengaruhi oleh pH pelarutnya. Kelarutan asam-asam organik lemah seperti barbiturat dan sulfonamid dalam air akan bertambah dengan naiknya pH karena bentuk garam yang mudah larut dalam air. Sedangkan basa-basa organik yang lemah seperti alkoholida dan anestetika lokal pada umumnya sukar larut dalam air. Bila pH akan diturunkan dengan penambahan asam kuat, maka akan membentuk garam yang mudah larut dalam air. 2. Pengaruh temperatur atau suhu. Kelarutan zat padat dalam larutan ideal tergantung pada temperatur. Oleh zat padat dan panas peleburan molar zat tersebut.
Kelarutan suatu zat padat dalam air akan semakin tinggi bila suhunya dinaikkan. Adanya panas atau kalor mengakibatkan semakin beragamnya jarak antar molekul zat padat tersebut. Meregangnya jarak antar molekul zat padat menjadikan kekuatan gaya antar molekul tersebut menjadi lemah sehingga mudah terlepas oleh gaya tarik molekul air. Berbeda dengan zat padat, adanya pengaruh kenaikan suhu akan menyebabkan kelarutan gas dalam air berkurang. Hal ini disebabkan karena gas yang terlarut di dalam air akan terlepas meninggalkan air bila suhu meningkat. 3. Pengaruh jenis pelarut. Kelarutan suatu zat sangat dipengaruhi oleh polaritas pelarut. Pelarut polar akan melarutkan lebih baik zat-zat polar dari ionik. Begitu pula sebaliknya. Kelarutan juga bergantung pada struktur zat, seperti perbandingan gugus polar dan non-polar dari suatu molekul. Makin panjang rantai gugus non-polar suatu zat, makin sukar zat tersebut larut dalam air. Menurut Hildebrand, kemampuan zat terlarut untuk membentuk ikatan hidrogen lebih penting daripada kemolaran suatu zat. Misalnya, gula, NaCl, alkohol, dan semua asam merupakan senyawa polar sehingga mudah larut dalam air yang juga merupakan senyawa polar. Sedangkan senyawa nonpolar akan mudah larut dalam senyawa nonpolar. Misalnya, lemak mudah larut dalam minyak. Senyawa nonpolar umumnya tidak larut dalam senyawa polar. Misalnya, NaCl tidak larut dalam minyak tanah. Pelarut polar bertindak sebagai pelarut dengan mekanisme sebagai berikut. Yang pertama, mengurangi gaya tarik antar ion yang berlawanan dalam kristal. Yang kedua, mencegah ikatan kovalen elektrolit kuat karena pelarut ini bersifat amfibrotik. Dan yang ketiga, membentuk ikatan hidrogen dengan zat terlarut. Pelarut nonpolar tidak dapat mengurangi daya tarik-menarik antar ion karena konstanta dielektriknya yang rendah. Ia pun dapat memecahkan ikatan kovalen dan tidak dapat membentuk jembatan hidrogen. Pelarut ini yang melarutkan zat-zat nonpolar dengan tekanan internal yang sama melalui induksi antara aksi dipol. Pelarut semipolar dapat menginduksi tingkat kepolaran molekul-molekul pelarut nonpolar. Ia bertindak sebagai perantara atau intermediate solvent untuk mencampurkan pelarut nonpolar dengan polar. 4. Pengaruh bentuk dan ukuran partikel. Kelarutan suatu zat akan naik dengan berkurangnya ukuran partikel suatu zat sesuai dengan persamaan berikut. Ini lihat ada seperti rumus, ada keterangannya juga ya. Pengaruh konstanta dielektrik. Kelarutan suatu zat sangat dipengaruhi oleh polaritas pelarut. Pelarut polar mempunyai konstanta dielektrik yang tinggi dapat melarutkan zat-zat nonpolar sukar larut dalamnya. Begitu pula sebaliknya. Besarnya tetapan dielektrik ini menurut Mohr dapat diatur dengan penambahan pelarut lain. Tetapan dielektrik suatu campuran pelarut merupakan hasil penjumlahan dari tetapan dielektrik masing-masing yang sudah dikalikan dengan persen volume masing-masing komponen pelarut. Ada kalanya suatu zat lebih mudah larut dalam pelarut campuran dibandingkan pelarut tunggalnya. Fenomena ini dikenal dengan istilah co-solvency, dan pengaruh yang mana dalam bentuk campuran dapat menaikkan kelarutan suatu zat disebut co-solvent. Etanol, gliserin, dan propilin glikol adalah co-solvent yang umum digunakan dalam bidang farmasi untuk pembuatan eliksir.
6. Pengaruh penambahan zat-zat lain. Surfaktan adalah suatu zat yang sering digunakan untuk menaikkan kelarutan suatu zat. Molekul surfaktan terdiri dari dua bagian, yaitu bagian polar dan nonpolar. Apabila dispersikan dalam air pada konsentrasi yang rendah, akan berkumpul pada permukaan dengan mengorientasikan bagian ke arah air dan bagian nonpolar ke arah udara. Surfaktan mempunyai kecenderungan bersosiasi membentuk reagen yang dikenal sebagai misel. Konsentrasi pada saat misel mulai terbentuk disebut konsentrasi misel kritik atau KMK. Pemberian serbuk halbor putih tidak berbau, rasa pahit. Larutan sukar larut dalam larutan A, B, dan amonium hidroksida. Agak sukar larut dalam etanol, dalam kloroform, dan dalam ether. Stabilitas stabil di udara. Sterilitas autoklav. Keuntungan dan kerugian bentuk sediaan. Keuntungannya, yang pertama, merupakan campuran homogen. Yang kedua, dosis dapat mudah diubah-ubah dalam pembuatan. Yang ketiga, dapat diberikan dalam larutan encer kapsul. Yang keempat, kerja awal obat lebih cepat karena obat lebih cepat diabsorpsi. Yang kelima, mudah diberi pemanis, bau, buatan, dan warna. Yang keenam, untuk pemakaian luar, bentuk larutan mudah digunakan. Kerugiannya, yang pertama, volume bentuk larutan lebih besar. Yang kedua, ada obat yang tidak tersedia dalam larutan. Yang ketiga, ada obat yang sukar ditutupi rasa dan baunya dalam larutan. Kesimpulan, larutan adalah kualitas maksimal suatu zat kimia terlarut atau solut untuk dapat larut pada pelarut tertentu. Membentuk larutan homogeni. Larutan suatu zat dasarnya sangat bergantung pada sifat fisika dan kimia solut dan pelarut tersebut. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan tentang kelarutan. Apabila ada salah kata dalam penulisan di slide, salah kata dalam penyampaian, saya mohon maaf, dan jangan lupa untuk like video ini and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, see you next time.